Baiklah, saya atas nama Wafira Soho sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 akan membahas mengenai pengertian tes benar salah. Tes objektif bentuk true false yang sering dikenal dengan istilah tes objektif bentuk benar salah atau tes objektif bentuk iya tidak, yes atau no test. Tes objektif bentuk true false ini adalah salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diajukan dalam tes ini hasil belajar itu berupa pernyataan atau statement. Nah, pernyataan ini ada yang benar dan ada yang salah. Selanjutnya, karakteristik bentuk teks benar salah. Adapun karakteristik bentuk teks benar salah itu antara lain: 1. Terdiri atas 2 kelompok pernyataan, pilihan B sampai dengan S dan respons. Kedua, jumlah huruf B sampai dengan S sama banyak dengan jumlah pernyataan atau pertanyaan. Ketiga, hal yang ditanyakan homogen dari segi isi. Keempat, terbatas mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi sederhana menghubungkan dua hal yang homogen. Yang kelima, dapat menggunakan gambar, tabel, atau diagram. Keenam, bentuk soal yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Ketujuh, untuk mengukur kemampuan atau mengidentifikasi kebenaran. Dan yang terakhir, pernyataan fakta, konsep, prinsip, dan definisi. Kemampuan yang diukur. Soal benar salah sangat tepat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi kebenaran fakta yang telah ditulis dalam bentuk pernyataan. Soal benar salah tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi fakta, tapi juga bisa digunakan untuk mengukur kemampuan hubungan sebab akibat. Lihatlah contoh di bawah ini. Benar salah, nikmat yang diberikan Allah wajib disyukuri sebab nikmat Allah tak sama untuk setiap orang. Jenis soal benar salah. Berdasarkan jawaban dan penskoran diklasifikasikan menjadi satu macam, yakni soal yang menuntut peserta tes memilih salah satu jawaban, yaitu B untuk jawaban benar dan S untuk jawaban salah. Penskoran benar salah menggunakan dua cara, yaitu 1. Tanpa hukuman atau tanpa denda, yaitu apabila banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Yang kedua, hukuman atau dengan denda, yakni apabila terdapat keraguan adanya unsur tebakan, guru atau pendidik dapat menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, dengan rumus S sama dengan R min W, di mana S sama dengan skor, R sama dengan right, dan W sama dengan wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah yang salah. Yang kedua, dengan rumus S sama dengan T min 2W, di mana T adalah singkatan dari total, artinya jumlah soal dalam tes, dan W sama dengan wrong. Selanjutnya, yakni kelebihan tes benar salah. Kelebihan tes benar salah adalah sebagai berikut. A. Tes benar salah memiliki karakteristik yang menguntungkan, yaitu mudah dan cepat dalam menilai. B. Membawa implikasi kepada peserta didik, yaitu waktu mengerjakan soal lebih cepat diselesaikan. C. Hasil akhir penilaian dapat menjadi objektif. D. Pekerjaan penyusunan soal yang digunakan dalam tes ini relatif lebih mudah. E. Tergantung pada tujuan evaluasi. Item tes benar salah dapat mencakup materi bahan pembelajaran yang luas. Dan yang terakhir, F. Tes yang direncanakan dengan menggunakan daftar jawaban terpisah dapat digunakan secara berulang-ulang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari tes benar salah. Adapun kelemahan dari tes benar salah yaitu yang pertama, mengonstruksi tes benar salah pada umumnya diperlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembuatan tes esai. Yang kedua, penggunaan pertanyaan alternatif lebih memungkinkan peserta didik mengira-ngira jawabannya. Yang ketiga, tes benar salah kurang dapat membedakan siswa yang pandai dan yang kurang pandai, atau memiliki daya pembeda yang rendah. Kemudian yang kelima,
Yang keempat, memiliki reliabilitas yang rendah. Dan yang kelima, tes benar salah lebih dapat untuk mengungkap ingatan. Selanjutnya, untuk kaidah penulisan tes benar salah. Yang pertama, dari segi materi. Dari segi materi, kaidah penulisan tes benar salah yaitu soal harus sesuai dengan indikator dan materi yang diukur sesuai dengan tuntutan benar salah. Kemudian dari segi konstruksi, kaidah penulisan tes benar salah yaitu yang pertama, pembuatan petunjuk cara pengerjaan soal benar salah yang sejelas-jelasnya. Kedua, hindarkan pertanyaan yang mengandung ungkapan yang tidak pasti seperti barangkali, kadang-kadang, pada umumnya, dan kebanyakan. Kemudian yang ketiga yaitu hindarkan pertanyaan yang panjang dan kompleks. Yang keempat, soal harus mutlak benar atau mutlak salah. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah soal yang benar hendaknya disamakan dengan jumlah soal yang salah. Selanjutnya dilihat dari segi bahasa atau budaya, kaidah penulisan soal tes benar salah yaitu yang pertama, dituliskan dengan pertanyaan kalimat atau berita. Kemudian bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan yang keempat yaitu soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Selanjutnya, contoh soal tes benar salah. Pertama, semua jenis termometer memberikan hasil yang sama bila mengukur suhu suatu sistem tertentu. Yang kedua, medan listrik dari suatu muatan listrik selalu menjauh dari muatan. Yang ketiga, kapasitas suatu kapasitor keeping paralel bergantung pada benda tegangan di antara keeping-keepingnya. Yang keempat, dieelektrik yang disiapkan ke dalam suatu kapasitor akan menurunkan kapasitansi kapasitor tersebut. Yang kelima, jika ada dua kawat dipasang saling berdekatan, maka kedua kawat akan saling tarik-menarik jika dialiri arus searah.